Tapi biar pemiliknya tuh kapok tinggal di rumah tapak dan mau pindah ke rumah rusun. Tapi sekarang masalahnya beda. Rumah rusun yang disiapkan pemerintah itu udah ada apa belum? Iya, naik-naikkan pajak aja. Rumah rusun dia tak disiapkan pula. Tapi masalah yang kayak gini beda. Nanti rakyat Indonesia sibuk demonstrasi. Habis itu investor lari. Barulah Pak Menteri pada sibuk klarifikasi. Iya, sekarang nih beda. Memang Indonesia nih acuannya nih dari Cina. Nak buat rumah subsidi acuan dari Cina. Nak buat kereta cepat kerjasama dengan Cina. Tapi masalahnya hukum para koruptor tak naik pula ikut sama Cina. Pemerintah nih mikir beda. Kalau misalnya penduduk semakin banyak, pajak tuh pasti harus dinaikkan lagi lebih tinggi. Sampai-sampai banyak netizen Indonesia tuh minta Belanda tuh jajah lagi Indonesia. Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman baru saja melempar ide yang bikin banyak warga garuk-garuk atap rumahnya sendiri. Ia mengusulkan supaya pajak rumah tapak dinaikkan tinggi-tinggi, bukan buat ngisi APBN, tapi biar pemiliknya tuh kapok tinggal di rumah tapak dan mau pindah ke rumah rusun. Tapi sekarang masalahnya beda. Rumah rusun yang disiapkan pemerintah itu udah ada apa belum? Iya, naik-naikkan pajak aja. Rumah rusun dia tak disiapkan pula. Tapi masalah yang kayak gini beda. Nanti rakyat Indonesia sibuk demonstrasi. Habis itu investor lari. Barulah Pak Menteri pada sibuk klarifikasi. Kalau pajaknya dibikin mahal banget, pasti mereka mau pindah ke rusun. Gak kuat kan bayar pajaknya, kata Pak Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan. Serius tapi terdengar seperti ancaman ekonomi ringan. Menurutnya di kota-kota besar dunia tuh udah gak ada lagi cerita orang punya rumah tapak lah. Indonesia katanya kebanyakan tanahnya udah habis, jadi pembangunan rumah tapak harus di stop, apalagi di perkotaan. Solusinya semua disuruh naik tangga tinggal di hunian vertikal. Oh, ini macam memang nak jadi Singapura nih. Tapi kalau Singapura itu tanahnya sedikit. Kalau Indonesia tanahnya ini masih banyak. Tanah Indonesia yang mana masih banyak? Banyak dibuka lahan aja. Buka lahan tuh buka lah. Tanam kelapa sawit ke, tambang nikel ke. Ya, tapi buat juga lah perumahan untuk masyarakat. Tapi orang-orang tak nak tinggal dekat tambang nikel terus kebun kelapa sawit tuh, nanti banjir. Ya buatlah rusun dekat tambang nikel dengan kelapa sawit, biar tak kena banjir. Kau jelaskan juga rusun tuh apa? Rusun nih rumah susun, tapi kalau dekat Malaysia Singapura itu bilangnya rumah flat. Jadi dia ini macam apartemen, tinggi dia tempatnya, tapi fasilitasnya tak macam apartemen. Tinggal di rusun bukan budaya orang kita, tapi tenang. Bapak Wamen bilang nanti akan ada kampanye besar-besaran soal hidup nyaman di langit ketujuh alias rusun. Selain naikkan pajak rumah, Bapak Wamen juga saranin stop subsidi ke pembeli rumah biar nggak manja, dan alihkan ke subsidi tanah biar developer happy. Engkau udah lihat belum rumah subsidi yang dibuat sama pemerintah Indonesia? Wih, viral tuh dekat sosial media. Rumah dia luar biasa beda, keran dia kat depan beda. Ini rumah dia. Wih, mantap juga tapi kok keran air kat depan tuh. Tapi masuk rumah dia boleh lah, hunian dia lebih mantap, tapi kecil kali dia langsung kena dapur. Ruang tamu dia sikit, dah tu kat depan dia ada mesin cuci. Ni sekalian kamar mandi tak ni ruang tamu dia ni? Mak, sempitnya. Langsung masuk bedroom. Wow. Lemari dia mana? Ada lemari dia kecil nih kat sini. Tandas dia pun kecil juga. Masuk satu keluarga je tak cukup ni. Kalau dia anak 5 macam mana? Tapi beda kalau yang ini rumahnya nih berarti 2 kamar. Tapi kalau yang 1 kamar tuh yang macam tadi. Kamarnya cuma 1 di bawah. Kalau yang kamar 2 ada di atas. Ni berapa harga dia, Cik? Satu rumah ni. Harga dia aku tak tahu beda, tapi luasnya beda 25 kali 14 meter persegi. Mak, 14 meter aja. Habis tu yang acuan dari Cina tu, dia nak buat subsidi rumah 10 meter persegi, lebih kecil lagi lah berarti. Iya, sekarang nih beda. Memang Indonesia nih acuannya nih dari Cina. Nak buat rumah subsidi acuan dari Cina. Nak buat kereta cepat kerjasama dengan Cina. Tapi masalahnya hukum para koruptor tak naik pula ikut sama Cina. Kalau hukum koruptor nih sama dengan Cina beda, tak akan ada yang berani lah orang korupsi di Indonesia nih. Pertama, mulutnya Wamen dikasih pajak aja kalau omon-omon. Kedua, suruh dia tinggal dulu di rusun itu, kata Ibrahim. Kalau udah level-level wakil menteri tuh pasti dia punya rumah sendiri lah beda. Mungkin, bilik rumah kita tuh
Satu kamar mandi dia tak? Aku tak pernah pergi pula beda. Pajak barang mewah, pajak penghasilan dan pengerucutan jumlah kursi DPR MPR serta pengurangan gajinya. Itu loh Pak, ngapain rumah tapak yang Anda naikkan pajaknya, kata Isa doang. Pemerintah nih mikir beda. Kalau misalnya penduduk semakin banyak, pajak tuh pasti harus dinaikkan lagi lebih tinggi. Jadi nak pajak apapun itu dinaikkan lebih tinggi. Jadi kita di Indonesia nih walaupun dah gali tambang nikel, tambang emas, tambang batu bara, tambang minyak dan gas, itu tetap aja pajak kita semakin naik dan utang negara semakin tinggi. Rakyat digencet terus, diusir secara halus. Harusnya para pejabat dulu yang tinggal di rusun. Gajinya aja pada mau gede, fasilitas hidup pengen mewah, kerjanya cuma merasin rakyat doang, kata Mang Ono. Gara-gara itulah beda. Banyak netizen Indonesia nih yang buat postingan kenapa aku lahir di Indonesia. Sampai-sampai banyak netizen Indonesia tuh minta Belanda tuh jajah lagi Indonesia. Tapi sekarang beda, ada 820.000 lowongan kerja di Jepang. Kalau kerja di Jepang tuh modalnya besar kita nih harus buat visa dulu. Tapi ada 246.000 lowongan kerja di Jepang, itu boleh diisi sama orang Indonesia beda. Tapi jumlah pengangguran yang ada di Indonesia nih ada 7 juta lebih mana cukup lah tuh. Tapi kan setidaknya Jepang sudah mau membantu nih, mau mengurangi jumlah pengangguran yang ada di Indonesia. Tapi baru-baru ini ada ratusan pekerja migran di Malaysia itu dipulangkan lewat Batam. Iya, karena di orangnya habis bermasalah beda, jadi langsung dipulangkan sama negara Malaysia. Kesian juga aku tengok Malaysia nih banyak juga orang-orang Indonesia yang kerja bermasalah dekat sana. Kerajaan Malaysia nih beda, setiap tahunnya habis 89 juta ringgit untuk kasih makan dan minum pendatang asing tanpa izin. Ya bapak aja yang tinggal di rumah susun, biar bapak mengerti juga susahnya jadi rakyat kecil bagaimana. Jangan hanya di kantor ber-AC saja, gaji besar, tunjangan besar, mobil mewah, dan kunjungan nginap di hotel mewah. Sedangkan kerjanya ya begitu-begitu aja, kata Sujadi. Dijawab sama Arifin, para menteri dan pejabat wajib tinggal di rusun, buatlah UU tentang ini. Dijawab lagi sama Sujadi, betul wajib hukumnya. Dijawab sama Arofi, rakyat udah susah masih aja mau ditambah susah. Banyakin lapangan kerja aja Pak. Enak ya jadi pejabat, kurang anggaran naikin pajak, rakyat kecil makin melarat. Jadi jiran aku nih kan baru dilantik menjadi P3K setelah 14 tahun menjadi honorer. Terus tahun ini pula anaknya ini nak masuk kuliah. Jadi dia menggadaikan SK surat keputusan dia ini ke bank demi biaya kuliah anaknya. Di Indonesia kalau kau tak kuliah sulit dapat kerja. Dah kuliah pun dah jadi sarjana, banyak juga yang pengangguran. Terus betul tinggal di Indonesia ya beda. Kalau kau tak suka tinggal di Indonesia, berambus dari Indonesia. Kau kasihlah tuh peluang untuk orang-orang yang nak tinggal dekat Indonesia. Beda, aku nih dah macam Fufu Fafa. Aku ni memang Fufu Fafa di dunia nyata yang tak asli. Jadi siapalah Fufu Fafa di dunia nyata yang asli? Kan kau nak jadi ketua Fufu Fafa hari tu. Nak menjadi ketua Fufu Fafa nih beda. Modal dia harus kuat, backingan dia nih harus kuat beda. Jadi kalau backingan tak kuat, modal tak banyak ni tak bisa jadi Fufu Fafa lah Ya mana bisa jadi ketua Fufu Fafa. Ketua Fufu Fafa nih harus menguasai dunia. Kalau teringat atuk rasa nak pulang ke Bagan Datuk. Kalau teringat atuk jangan lupa pulang ke Bagan Datuk. Inilah yang ada ketahuan atau ketangkap suspek 2 orang dari Indonesia gara-gara dia tambang emas dekat sana secara haram. Alamak, orang Indonesia beda. Oh.